Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara menarik mantan kembali. Tidak capek, bebas stres, dan yang pasti hemat biaya, ya. Jadi pada saat perpisahan itu terjadi, yang pasti orang akan shock, kaget, karena sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Banyak kan yang 1 minggu sebelumnya masih merasa baik-baik saja, mungkin masih berjalan dengan cara yang teramat sangat romantis seperti biasanya. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir, yang bersangkutan menyampaikan ya keinginan untuk berpisah, dan ternyata tidak sampai pada keinginan saja. Padahal kan yang namanya relasi dua anak manusia, kemarin ketika memutuskan untuk berjalan bersama kan atas dasar kesepakatan kedua belah anak manusia ini. Tetapi begitu bab urusannya perpisahan, pokoknya kalau dia sudah mau berpisah, harus terjadi, tidak boleh ada protes, tidak boleh ada komplain, ya. Nah, itulah yang membuat orang yang ditinggalkan akan memikul beban yang lebih berat, ya. Beban kaget, beban perasaan dikhianati, belum bisa menerima kenyataan, dan kesabaran untuk beradaptasi dengan situasi di mana dia harus kembali menjalani hidupnya sendirian. Itu juga membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar, ya. Apalagi ini ketika memang masih cinta. Kalau masih cinta, kan muncul keinginan tidak rela kalau dia sampai dimiliki oleh orang lain, ya. Dan sulitnya pada perpisahan yang memang sudah disetting, ya, artinya dia sudah punya seseorang yang lain. Perpisahan itu cuman untuk menegaskan bahwa kita sudah tidak boleh mengganggu kehidupan dia lagi, ya. Mungkin 2 hari saja setelah perpisahan itu terjadi, dia sudah mempresentasikan pasangan barunya kemana-mana. Kalau zaman dulu saja perpisahan itu terjadi, ya, orang bisa menutup mata, menutup telinga, apalagi kalau posisi rumahnya berjauhan, apalagi kalau tinggal di kota yang berbeda, sehingga orang zaman dulu move on-nya bisa lebih cepat, ya. Kalau zaman sekarang memang bebannya akan lebih berat. Biarpun tinggal di negara yang berbeda, ya, setiap detik orang bisa mencari tahu kan apa yang terjadi pada diri mantannya. Jadi ketika mantannya pamer pasangan baru, biarpun mereka ini berjarak, ya, ratusan mil kilometer begitu, ya, saking panjang, saking jauhnya, dia tetap bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mantannya, dan itu menambah beban batin yang luar biasa, ya. Nah, saat itulah biasanya orang akan berpikir bagaimana caranya untuk menarik si mantan ini agar bisa kembali ke sisinya tadi, ya. Nah, sebagai ilustrasi sederhana nih, ya, saya punya rumput liar, ya. Ini tadi saya ambil di halaman, saya nyari yang bentuknya seperti rumput yang tinggi-tinggi, kebetulan tidak ada, ya. Adanya rumput liar seperti ini, ya. Tapi ada tidak, pertanyaannya, orang yang menanam rumput liar, ya. Kalau menanam rumput saja kan ada. Saya pernah tuh nyoba di halaman nanam rumput Jepang, ya, kan cakep tuh kelihatannya kalau sudah tumbuh hijau. Ternyata menanam rumput itu sulitnya luar biasa juga.
ya, harus disiram setiap hari, apalagi kalau musim kemarau, ya. Nah, kalau rumput liar, saya yakin tidak ada yang menyengajakan, aduh saya tak cari bibit rumput liar lah, pengen saya tanamkan, tidak, ya. Dan rumput liar ini, kemampuan hidupnya, kemampuan tumbuhnya kan luar biasa, tidak pernah disengajakan, tidak pernah diupayakan, tidak pernah disiram, apalagi dikasih pupuk. Tapi mereka ini jauh lebih subur daripada tanaman-tanaman yang kita rawat secara khusus, ya. Rumput ini sebenarnya ilustrasi dari dunia fana yang kita kejar. Harta, jabatan, termasuk mantan. Ya. Jadi, misal ketika kita menanam padi, ya, saya tidak punya padi nih ya. Ini misal contohnya padi, ya. Pena ini adalah padi, ya. Ketika padi ini ditanam, maka secara otomatis di sekitar padi itu akan tumbuh rumput liar. Otomatis saja. Kenapa? Karena tanahnya subur, ada pupuknya, dan seterusnya. Ya, kalau orang menanam padi, maka di sekelilingnya secara otomatis akan tumbuhlah rumput-rumput liar. Ya, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ketika orang menanam rumput liar, pernahkah di sekelilingnya tumbuh padi-padi menguning? Kan tidak ada, ya. Jadi rumput liar ini adalah sebenarnya tadi gambaran kehidupan dunia yang kita kejar-kejar setiap hari. Mantan yang kita kejar sampai capek, sampai kemeringat, sampai sakit, ya. Sementara padi itu adalah representasi kehidupan akhirat yang dilalahnya justru sering kita lupakan. Ya. Padahal kalau yang kita kejar adalah kehidupan akhirat, kehidupan dunia yang kita jalani ini adalah fondasi untuk bisa mengejar kehidupan akhirat. Kita bekerja nih, tujuannya untuk akhirat. Kenapa? Karena dengan bekerja kita bisa punya uang. Dengan uang kita bisa membayarkan zakat. Kita bisa membeli mukena yang baru untuk sholat. Bisa beli hijab, bisa beli gamis untuk menutupi aurat. Ya, bisa berangkat haji dengan memiliki uang tadi. Jadi kita bekerja di dunia ini untuk tujuan mengejar akhirat. Tetapi tujuan utama kita bukan dunianya. Ya, bukan mantannya tadi. Kalau yang kita kejar dunia, rumput ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah ada catatan dalam bidang ilmu pertanian ketika orang nanam rumput liar, di sekelilingnya akan tumbuh padi, walaupun dia memilih lokasi menanam itu tadi di sawah. Misal ada sawah tuh yang sudah terbengkalai, tidak lagi digunakan, dia tanam tuh rumput liar. Tidak pernah ada setelah rumput liar itu ditanam, padi kemudian bermunculan di sekitarnya. Ya, karena itu cara cerdas untuk mengejar mantan tanpa harus merasa capek, tanpa harus merasa stres, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Ya, Anda fokus kepada kehidupan akhirat Anda. Anda perbaiki kualitas diri Anda agar Allah mencintai Anda. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrahu,
wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala indahu fi qalbihi wa atatud dunya wa hiya raqimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Kenapa sampai mantan yang begitu Anda cintai meninggalkan Anda? Padahal setelah Anda pikir-pikir sudah tidak ada kurang-kurangnya memberikan dedikasi yang terbaik kepada dia. Jawabannya berdasarkan hadis ini, karena mantan adalah tujuan hidup Anda. Karena itu tujuan hidupnya dibalik. Kalau mantan yang menjadi tujuan hidup Anda, maka Anda akan bercerai-berai dengan mantan Anda. Tetapi ketika akhirat yang menjadi tujuan hidup Anda, maka Anda akan dikumpulkan kembali dengan mantan Anda. Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.